Kembali kita berjumpa dalam serial How to Make the Things, yakni How to Run the Port. Langsung dari lokasi pelabuhan Krakatau International Port. Dalam episode sebelumnya, telah kita saksikan sekilas mengenai operasional pelabuhan jenis curah. Ini dengan melibatkan berbagai peralatan dan perlengkapannya, yakni kapal curah berukuran besar, kren berukuran besar, serta ribuan truk yang lalu lalang mengangkut muatan. Terkait hal ini, maka ternyata dalam proses pekerjaan di pelabuhan curah membutuhkan banyak jenis bidang jasa pelabuhan. Adapun subbidang-subbidang jasa pelabuhan ini merupakan sebuah peluang bisnis yang terus bertumbuh dan tentunya dapat menggerakkan perekonomian nasional. Surabaya, tepi laut. Cilegon juga ada tepi lautnya. Nah, berada di Krakatau International Port. Kali ini kita mau bahas-bahas detail mengenai jasa pelabuhan. Namanya ini jasa baru, jasa pelabuhan. Di mana ada begitu banyak slot untuk kapal-kapal merapat, kapal-kapal bongkar muatan, di mana muatannya juga macam-macam. Ada biji besi, ada biji-bijian untuk pangan ya seperti jagung, ada juga bongkar beras, ada juga bahkan bongkar batu bara. Di mana sih seninya dalam menjalankan kegiatan jasa pelabuhan ini? Sesimpel apa atau serumit apa? Kita akan coba cari tahu, kita akan bicara sama yang ahli dan yang bertanggung jawab untuk mengelola pelabuhan Krakatau International Port ini, ya. Di sini kita akan find out untuk cari tahu. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Ya, jadi kita ingin bercerita, Pak. Ya. Di mana seninya dalam mengelola kawasan yang disebut sebagai pelabuhan Krakatau International Port ini? Ada berapa kapasitasnya? Ada berapa jumlah slot sandarnya, ada berapa jumlah peralatannya, dan bagaimana korelasinya, karena dilihat di sini kan ada ratusan mungkin ribuan truk, Pak, lalu lalang ya. Belum lagi ada kapal pandu, belum lagi ada crane, belum lagi ada konveyor, belum lagi ada pergudangan. Nah, ini orkestra semacam apa, Pak, yang dimainkan? Silakan. Baik, Pak. Secara singkatnya, pelayanan pelabuhan itu dinamis lah ya. Dinamis dalam artian tidak selalu customer itu satu atau itu saja. Customer di KBS itu berbagai macam customer. Ada customer steel product, ada customernya curah, ada curah itu curah mineral, ada juga yang food and feed-nya. Ini secara pelayanannya juga bermacam-macam tipikal pelayanan. Kita dari sisi pelabuhan harus menyiapkan infrastruktur dari equipment, pergudangan yang memenuhi semua kebutuhannya customer. Intinya pekerjaan di KBS ini atau di Krakatau International Port ini sangat dinamis, tidak monoton, sehingga pelayanan pun menyesuaikan dengan kebutuhannya customer karena kita bergerak dalam bidang jasa. Yang menarik begini, Pak, melayani customer bongkar muat, diangkut baik di gudang temporary-nya Krakatau International Port atau langsung ke gudang customer di suatu tempat. Ya. Itu kan kelihatannya. Betul. Dalam realisasinya, Pak, stakeholder. Ya. Kan saya dengar kalau pelabuhan kan ada namanya Polairut, dan Lanal, Bea Cukai, Syah Bandar, dan Syah lainnya. Kira-kira. Gimana itu, Pak, mensinkronisasikan semua ini? Nah, di kita itu sudah dibangun secara kolaborasi, terinterkoneksi dengan sistem NLA. Nah, itu terkaitnya dengan bea cukai, karantina, ada juga KSOP dan imigrasi. Itu kolaborasi dari sisi penanganan kapal. Oke, jadi sudah terintegrasi. Ya. Nah,
Yang uniknya lagi begini Pak, kan ada namanya tadi ada pergudangan, ada angkutan tracking, ada konveyor dan lain sebagainya. Dari grupnya Pak ini, apakah pihak katakanlah yang punya muatan bisa membawa berbagai jasa tersebut dari luar, atau kalau dia nggak mau ribet gitu bisa menghubungi daripada Krakatau International Port, di handling aja semuanya, atau gimana tuh Pak? Betul. Di International Port ini sebenarnya paketnya paket komplit Pak. Paket komplit sebenarnya customer itu sudah tinggal duduk manis, itu sudah bisa terlayani. Pertama dari sisi pelabuhannya, kita punya pelabuhan dengan 17 slot. Dari sisi logistiknya, kita juga punya dibantu dengan anak perusahaan yang bergerak di bidang logistik tracking. Ada juga dari sisi anak perusahaan KBS juga di bidang stevedore, gitu kan. Intinya sebenarnya sudah satu paket. Dan itu bisa dimonitoring secara sistem. Dengan sistem Kipos yang ada, kita sudah smart port. Customer bisa melihat secara online, bisa secara real time di Kipos yang sudah kami siapkan. Kegiatan di Pelabuhan Curah ini berlangsung 24 jam sibuk tanpa henti. Khususnya di Krakatau International Port, yang memiliki begitu banyak dermaga dengan melibatkan perlengkapan 11 kren ukuran besar, belum lagi termasuk sistem konveyor terintegrasi, maka tentu menjadi perhatian tersendiri untuk dapat memantau operasionalnya secara sistematis. Di era digitalisasi sekarang, tentunya akan jauh lebih mudah dan efisien bila mana operasional pelabuhan yang luas dan rumit ini dapat dimonitor, bahkan dikendalikan alur prosesnya melalui sistem terintegrasi yang saat ini disebut sebagai era digitalisasi. Saat ini semuanya sekarang sudah menggunakan digitalisasi. Contohnya mau pesan makan menggunakan digitalisasi ya. Kemudian mau pesan barang juga sudah menggunakan digitalisasi. Nah, kabarnya di Pelabuhan Krakatau International Port juga sudah menggunakan digitalisasi. Kita mau tahu bagaimana cara penerapan dan manfaatnya bagi manajemen, stakeholder, customernya, dan apalagi kepada ekosistem daripada Krakatau International Port. Yuk kita telusuri dulu. Saya akan tanyakan langsung kepada divisi IT Bapak Ashari. Pak Ashari, gimana Pak nih dari divisi IT Pak tentang digitalisasi penerapan di KIP ya Pak ya? Ini sejauh mana Pak dan manfaatnya gimana Pak, bisa dijelasin Pak? Ya, jadi digitalisasi di Krakatau International Port itu mulai sebenarnya dari 2010. 2010? Ya, di mana waktu itu kita mengawali dengan mekanisme Gate Access System. Oke. Dan sedangkan Kipos itu kita memiliki Kipos yang namanya Krakatau International Port Solution yang merupakan terminal operating system khusus Pelabuhan Curah. Dan kita adalah pelabuhan pertama yang menerapkan integrated terminal operating system khusus Pelabuhan Curah. Di sini terlihat secara informasi kapalnya adalah MV Hoa dengan rute sama internasional, aktual berthingnya sekian, start walkingnya sekian. Komoditinya apa? Di sini bisa kelihatan long grain white rice. Ini adalah milik Bulog. Dan di sini tentu integrasi kita dengan Kaina Portnet pun terlihat. Di sini nomor izin kapal sandarnya sudah tertera. Dan di sini secara aktual, secara real time, informasi yang ada adalah aktual berthingnya kapan, start walkingnya kapan. Sehingga kita bisa menilai kinerja kita ada berapa delay pada saat kapal tiba di Pelabuhan Cigading. Dengan digitalisasi, maka mulai dari proses kedatangan kapal kemudian sandar kapal, kemudian bongkar muat kapal, sampai dengan angkutan dengan ribuan truk, yang berlanjut sampai pergudangan sementara,
Semuanya dapat termonitor secara langsung, baik aspek administrasi dan legalitas, aspek operasional, aspek kuantitas dan kualitas, serta aspek keamanan dan keselamatan kerja. Yang tentu akhirnya memberikan benefit bagi semua stakeholder seperti pemilik kapal, pemilik muatan, semua perusahaan pelaku jasa pelabuhan, juga pemerintahan seperti Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, Badan Karantina, Syah Bandar, dan semua pihak lainnya terlibat manajemen Krakatau International Port yang dapat memantau semuanya secara real-time online. Jadi kita memiliki beberapa gate yang memiliki mekanisme sequence. Jadi di sini mengamankan apa? Mengamankan komoditi dari para customer kita. Di sini bisa kita lihat truk yang aktif secara real time ada berapa. Di sini 56 truk dan truk yang di dalam dermaga ada berapa. Di sini terlihat yang masuk ke dermaga ada sekitar 5 dan yang melakukan timbangan ada berapa dan yang keluar pelabuhan itu ada berapa. Persentase pembongkaran bisa dilihat di actual operational monitoring. Di sini bisa terlihat discharging rate kita per hari itu bisa terlihat peningkatannya, sehingga customer bisa melihat progres pembongkaran sudah berapa persen. Di sini terlihat 98,90%. Dan secara visual juga customer kita bisa melihat palka mana yang sudah terbongkar 100% dan palka mana yang belum terbongkar 100%, sehingga dia bisa memprediksi, oh hingga hari kesekian saya hanya butuh sekian truk. Nah di situ efisiensinya terlihat. Dan juga customer bisa melihat port facility apa saja yang menghandle kapal tersebut. Nah dia bongkar di palka 4, dihandle oleh satu kren yang namanya DLSC 3. Inilah salah satu fitur andalan dari Krakatau International Port Solution, di mana customer bisa langsung melihat baik secara real time maupun visual. Jadi bisa kita lihat secara real time ada berapa truk yang menghandle kapal tersebut, sehingga customer bisa terupdate, oh kapal saya sedang on progress pembongkaran. Tool yang besar untuk unit yang besar. Seperti yang bisa dilihat di sini, hampir semua mayoritas tool-toolnya besar. Ini untuk mendukung perawatan giant unit dari giant crane and giant conveyor, yang semuanya itu untuk mendukung productivity di Krakatau International Port. Saya sekarang berada di fasilitas perawatan Krakatau International Port. Untuk part-part yang sering dilakukan perawatan sendiri adalah puli, wire rope, chain, dan conveyor. Halo Mas. Ya Mas. Dengan Mas siapa? Saya Rudi Mas. Bisa diceritakan Mas, perbaikan apa yang sedang dilakukan? Oke, jadi kita di sini sedang melakukan perbaikan disassembly dan assembly bearing pulley. Bearing pulley? Ya, di mana bearing pulley ini biasanya berada untuk kren GSU 1 dan 4. GSU 1 dan 4, ya Mas. Ya. Ada 2 kegiatan di sini Pak. Ya. Pertama, sebelah kanan kita sedang melakukan pelepasan bearing, di mana bearing itu sudah rusak, dan melakukan pergantian yang baru. Dan sebelah kiri sudah dilakukan service, sudah dipasang bearing baru dan dilakukan pemasangan cover, Pak. Dalam menunjang kelancaran operasionalnya,
maka proses perawatan tentu tidak dapat dianggap remeh, apalagi biaya sewa kapal adalah sangat tinggi, sehingga adanya delay akibat peralatan baik kren maupun konveyor yang rusak ada sangat-sangat tidak bisa ditolerir. Oleh sebab itu, maka keberadaan divisi pemeliharaan berbagai macam peralatan sangatlah mutlak diperlukan untuk dapat berkinerja secara baik. Perawatan-perawatan baik terhadap spare part kren maupun konveyor maupun yang lainnya harus ditata sedemikian rupa sehingga jadwalnya tidak mengganggu daripada kegiatan bongkar muat pelabuhan. Baik, saat ini bisa kita lihat ini adalah salah satu proses dalam pengecoran wire socket, wire rope, di mana salah satu item dalam unit kren yang ada di PT KIP. Ini adalah pengecoran wire socket untuk peruntukannya untuk di grab kren ship unloader 1 dan 4. Di sini kita bisa melihat ini kenapa ada dua jenis. Di sini ada terbagi dua jenis, yaitu seling atau wire rope bagian kanan dan bagian kiri. Jadi wire rope ini salah satu item yang digunakan untuk grab, yaitu pengambilan material dari palka kapal untuk ditransfer ke hopper di kren dan kemudian disalurkan ke tracking. Jadi salah satunya perbaikan yang diadakan di workshop kami, di workshop KIP ini, dengan salah satu spare untuk persiapan penggantian di seling grab. Bisa kita lihat, ini adalah prosesnya. Jadi seling itu dipekarin dulu, dimekarin. Kemudian nanti setelah dimekarin, kita bersihkan dulu dengan parutan pembersih dan nanti akan ada pengecoran di posisi wire socketnya. Hampir di Cigading 1 ini itu menggunakan sistem grab. Jadi pengambilan material dari palka kapal kemudian ditransfer ke hopper crane itu menggunakan grab. Ada satu crane yang tidak menggunakan sistem wire rope ini, yaitu crane CSU. Itu kita menggunakan chain dan untuk mentransfer material dari palka kapal kemudian ke gudang tempat penyimpanan itu menggunakan fasilitas chain. Jadi tidak menggunakan pakai wire rope. Jadi dia dari crane yang ada di Cigading 1 itu hanya satu yang tidak menggunakan sistem wire rope ini. Jadi hampir setiap crane yang di sini dominan memakai sistem wire rope ini. Workshop milik Krakatau International Port memiliki beberapa peralatan, bahan material, serta tenaga analis dan tenaga repair untuk dapat melakukan pekerjaan permesinan guna melakukan perbaikan bila mana diperlukan. Baik, setelah tadi kita melihat pengelasan chain untuk crane CSU, ini adalah salah satu item yang harus kita perbaikan juga, yaitu di posisi marine leg CSU di crane Krakatau International Port. Dalam kegiatan bisnisnya, maka Krakatau International Port tidak melupakan tanggung jawab sosialnya yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR. Kegiatan CSR ini harus dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar area operasional, baik untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan, kesehatan, keagamaan, dan tentunya juga wawasan edukasi. Salah satu kegiatan CSR ini
adalah memberikan wawasan kepada calon sumber daya manusia unggul, khususnya generasi muda pelajar, mengenai bagaimana operasional pelabuhan itu berlangsung, serta menjelaskan peran pentingnya operasional pelabuhan dalam simpul perekonomian nasional. Kalau kita lihat ini Pak, di belakang ini ada kren yang warna hijau, warna orange. Di sana juga ada kren yang warna kuning, dan di sana ada kren yang di daerah sebut sebagai dermaga 6 Pak ya. Boleh cerita Pak, kren ini tipe-tipenya apa aja Pak, dan apa karakternya? Karakter dan tipenya, tipe kren ini tipe jeep kren sebenarnya secara tipenya. Yang ini ya? Ya, tipenya jeep kren, tapi dengan di sini kita sebut DLLC, double level laving crane. Double level ya? Nah, double level laving crane. Dia kapasitasnya di 40. Di ton per hours-nya di 750 ton. Ini dengan adanya 4 dan ditambah 2 PHC yang sana. PHC itu adalah? PHC itu Portal Harbor Crane. Portal Harbor Crane. Ya. Pak, ngomong-ngomong, karakternya Pak, berapa kedalaman dermaga di sini Pak? Ya, di sini kita ada 17 slot dengan berbagai variasi kedalaman. Yang terdalam itu di dermaga 6 sampai minus 21. 21 meter 21 meter. Kapal ukuran berapa besar? Kapal ukuran 300 meter atau capesize itu udah bisa masuk dan terlayani. Oh, 300 meter dan capesize ya. Wah, yang paling besar. Kalau jadi yang kita ada 2 terminal. Sekarang kita ada posisi di Cigading 1, terminal Cigading 1. Di sini juga ada minus yang sampai dengan 18 meter. Minus 18 meter kedalaman. Jadi luar biasa ini potensinya. Dan kita bicara tadi jasa kepelabuhan ya, ujung tombak Pak ya, untuk create the business berbasis logistik. Nah, itu dia. Kita tadi dengarkan langsung dari Pak Edi mengenai bagaimana kondisi pekerjaan daripada yang disebut jasa pelabuhan Pak, Jaspel. Nah, jadi sekarang ilmu baru nih. Kalau ada Jaspel, jasa pelabuhan, ya macam-macam. Dan itu karakter di Krakatau Bandar Samudra yang sekarang juga dikenal sebagai Krakatau International Port. Demikianlah kita saksikan edisi How to Run the Port yang menjelaskan secara seru dan menghibur mengenai keberadaan operasional Krakatau International Port. Ini mulai dari kedatangan kapal, bersandarnya kapal, bongkar muat dengan kren ukuran besar untuk kemudian diangkut sistem konveyor, ataupun ribuan truk ke gudang, serta juga ulasan aspek safety, pencegahan pencemaran lingkungan yang dikenal sebagai Green Port, lalu upaya menjaga kesehatan kerja, serta proses digitalisasi canggih, serta keberadaan bengkel perawatan dan perbaikan berbagai peralatan, dan akhirnya ulasan kegiatan CSR untuk masyarakat sekitar area operasi. Maka kita akan berjumpa lagi pada edisi serial How to Make the Things lainnya, yang tidak kalah seru serta menghibur dan berbagi wawasan pendidikan.